lebih. Kalau gharar, jual beli tanpa kejelasan barang atau harga. Kalau masyir, ikut program undian, arisan bodong, atau permainan untung-untungan. 3 hal ini dilarang dalam Islam karena merugikan, menipu, dan merusak keadilan dalam muamalah. Tapi sayangnya, banyak orang-orang termasuk pelaku usaha kecil belum benar-benar memahami arti dan bahayanya. Waalaikumsalam. Boleh saya wawancari Bapak? Boleh. Ini pertanyaan ya. Apa yang Bapak ketahui tentang riba? Ya, riba itu dulu memang pernah, tapi bunganya terlalu besar, jadi saya akhirnya merasa rugi, keuntungannya nggak ada, cuma capek membayar bunga doang. Sekarang masih pakai sistem pinjaman berbunga? Sekarang masih, cuman pakai sistemnya sekarang pakainya UMKM, jadi bunganya lebih kecil. Tahu nggak kalau Bapak bunga itu termasuk riba dan haram dalam Islam? Ya tahu, tapi kan karena nggak ada cadangan untuk modal sendiri, ya akhirnya sementara minjam, nanti itu untuk dikembalikan setelah lunas supaya nggak pinjam lagi. Apa harapan Bapak untuk UMKM lain seperti Bapak? UMKM harus didukung oleh pemerintah supaya maju, bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Oke, makasih. Kerja bukan hanya sekedar cari uang, tapi juga ibadah yang penuh nilai. Etos kerja Islami adalah semangat bekerja yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam, bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga tentang kejujuran, amanah, dan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bekerja adalah bagian dari ibadah. Maka setiap aktivitas kita, baik sebagai pedagang, karyawan, ibu rumah tangga, atau pelajar, bisa bernilai pahala jika dilakukan dengan benar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh saya wawancara Ibu? Boleh. Menurut Ibu apa itu etos kerja Islami? Etos kerja Islami menurut saya semangat untuk bekerja jujur, ikhlas, dan nggak malas kerja. Meskipun saya cuma di rumah, saya niatkan untuk ibadah, membantu perekonomian keluarga, dan menjadi berkah barokah. Terus apa tantangan Ibu dalam bekerja dari rumah? Tantangan kerja dari rumah yaitu capek sih, ada capeknya, cuma jalankan, tapi semangat untuk kerja. Apa pesan Ibu untuk ibu lain yang sedang berjuang bekerja dari rumah? Semangat, jangan pantang menyerah, karena untuk membantu perekonomian keluarga kita harus berjuang untuk kebutuhan keluarga. Baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemasaran bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia. Namun dalam Islam, pemasaran bukan hanya soal menjual dan meraih keuntungan. Lebih dari itu, ia adalah bagian dari ibadah dan akhlak mulia. Pemasaran Islami adalah sebuah pendekatan yang menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai keislaman. Jujur dalam menyampaikan produk, adil dalam harga, serta amanah terhadap konsumen, itulah yang membedakan praktik bisnis Islami dari yang lain. Boleh saya wawancara Mbaknya? Baik, itu pertanyaannya. Apa itu pemasaran Islami menurut Anda? Pemasaran Islam adalah cara menawarkan produk atau jasa dengan jujur, tidak menipu, dan menjaga amanah terhadap konsumen. Jadi
bukan cuma soal target, tapi juga nilai-nilai keislaman. Bagaimana Anda penerapannya di tempat kerja? Biasanya saya jelaskan apa adanya tentang produk. Kalau ada kekurangan, saya sampaikan juga. Kami juga berusaha menjaga janji ke pelanggan, termasuk soal garansi atau waktu pengiriman. Pertanyaan terakhir, apa pesan Anda untuk teman-teman profesional muslim lainnya? Jangan takut menerapkan nilai Islam di tempat kerja. Jujur dan adil itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Rezeki yang halal dan berkah lebih menenangkan hati. Baik, terima kasih untuk waktu luangnya. Islam, setiap aktivitas ekonomi harus bersih dari riba, gharar, ketidakjelasan, dan masyir judi. Untuk itulah hadir Bank Syariah, lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan berdasarkan akad seperti murabahah, jual beli, mudharabah bagi hasil, dan ijarah sewa. Melalui sistem yang adil dan transparan, Bank Syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga membawa keberkahan bagi umat semua. Assalamualaikum. Boleh saya wawancara ibunya? Ya, ini pertanyaannya, Ibu sudah berapa lama menggunakan layanan Bank Syariah? Sudah hampir 3 tahun sejak saya mulai usaha kecil-kecilan jual ondel-ondel motor. Apa alasan Ibu memilih Bank Syariah dibanding bank biasa? Karena saya ingin usaha saya berkah. Di Bank Syariah tidak ada bunga, sistemnya bagi hasil dan akadnya jelas, jadi saya tenang. Pertanyaan terakhir, apakah Ibu merasa terbantu dengan sistem tersebut? Ia sangat terbantu, cicilannya tetap, tidak memberatkan, dan petugasnya juga sering memberi edukasi. Baik, terima kasih Ibu. Ini harus aku Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak bisa lepas dari hubungan sosial dan ekonomi jual beli, sewa menyewa, kerja, utang piutang, hingga investasi. Semua itu dalam Islam diatur dengan secara rinci melalui ilmu yang disebut fikih muamalah. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan-aturan Islam terkait hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, khususnya ekonomi. Ilmu ini mengajarkan kita bagaimana melakukan transaksi yang adil, halal, dan berkah, serta menjauhi praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan masyir. Fikih muamalah itu apa? Ilmu amalan itu aturan tentang jual beli transaksi. Kenapa penting dipahami orang biasa seperti kita? Biar bisa ngebedain yang mana yang halal sama yang dilarang Islam. Pernah mengalami transaksi yang tidak adil? Ya, karena waktu beli di online ternyata beda sama yang di foto. Oke, baik.